Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau kepala sekolah saya, yaitu Bapak Ali Mahfud, kepala sekolah di SDN Wangklukulon 2 Kecamatan Senori. Langsung saja Bapak, pertanyaan yang perlu kami tanyakan yang pertama adalah, selama ini bagaimanakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Uda. Selama ini kita dalam mengambil keputusan atau sebelum mengambil keputusan terkait hal-hal yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral, kita itu melakukan identifikasi. Identifikasi itu kita lakukan untuk dua hal, artinya di dilema etika dan di bujukan moral. Jadi ketika ada sebuah kasus dan jika ada sebuah kasus dan keputusannya itu merujuk pada dua keputusan, yang satu keputusan itu mengarah kepada yang baik dan satu keputusan mengarah kepada yang tidak baik, maka itu bujukan moral. Sedangkan ketika ada satu kasus dan ada dua keputusan yang ketika diputuskan salah satu itu satunya itu berdampak baik, satunya juga baik, tetapi harus dipilih salah satu, maka ini merujuk pada dilema etika. Oh, gitu Pak. Jadi intinya identifikasi pada hasil akhirnya bagaimana, jikalau satunya baik, satunya buruk, nanti masuk dalam bujukan moral. Kalau satunya nanti menghasilkan keputusan yang baik, satunya juga baik, lah itu baru dilema etika, begitu nggih. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Yang kedua adalah, selama ini bagaimanakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dalam kasus tersebut terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih Pak Uda. Prinsip yang saya gunakan karena saya sedikit-sedikit itu pernah mengaji. Siap. Ini penting sekali. Siap. Jadi dalam mengambil keputusan ketika ada dua hal yang bertentangan dan ini perlu dipilih salah satu, maka kita harus mempertimbangkan dua hal. Yang pertama adalah maslahatnya atau kebaikannya atau dampak baiknya. Sedangkan yang kedua adalah madharatnya atau bahayanya atau dampak buruknya. Maka ini kita harus pilih. Mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah ketika maslahat atau dampak baiknya lebih banyak dan dampak buruknya atau madharatnya itu lebih kecil. Jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan kedua ini, Bapak dalam mengambil keputusan itu punya prinsip, Pak. Jadi prinsipnya panjenengan mengambil yang maslahatnya lebih banyak dan bahayanya, dampak buruknya yang paling kecil. Selanjutnya pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah panjenengan dalam mengambil keputusan berdilema etika itu bagaimana Bapak? Ini mungkin ada perlu beberapa langkah. Artinya ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan sehingga nanti kita harus tepat dalam mengambil keputusan. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah identifikasi masalah. Hal ini menurut saya sangat penting. Identifikasi ini akan merujuk kita kepada menemukan mana akar dari sebuah permasalahan. Jadi akar dari permasalahan ini akan ketemu ketika kita melakukan identifikasi. Setelah identifikasi ini kita lakukan dan sudah kita temukan kira-kira permasalahannya apa, maka yang kedua kita lakukan adalah mengidentifikasi orang. Siapa yang terlibat dalam permasalahan ini? Ini perlu kita harus ketahui juga. Jadi tidak sampai kita salah menuju sehingga nanti kita salah juga dalam mengambil keputusan. Jadi siapa saja yang terlibat ini harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah mendiagnosa atau menduga-duga masalah dan solusinya. Jadi ini juga sangat penting.
biasanya saya lakukan adalah ketika saya mengambil keputusan A, maka dampaknya sudah harus saya pikir dampak A, dampak B, dampak C. Jadi ketika itu sangat perlu saya lakukan. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Artinya apa? Mengkomunikasikan di sini adalah ketika identifikasi sudah saya temukan, sudah saya lakukan, dan yang terlibat sudah mulai saya ketahui, dan diagnosa sudah mulai saya munculkan, maka saya harus mengkomunikasikan dengan yang menjadi anggota di dalam lembaga saya, baik itu GTK maupun baik itu guru maupun staf-staf. Jadi kita harus benar-benar mengkomunikasikan ini, jangan sampai terlewat. Jadi walaupun siapapun dia, tetap menurut saya perlu sumbangsi pemikirannya untuk menyelesaikan masalah. Dan yang selanjutnya, ini yang paling penting adalah ketika kita sudah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya sampai pada komunikasi, maka kita melakukan pengambilan keputusan. Setelah pengambilan keputusan ini kita lakukan, coba kita lakukan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Jadi ini sangat penting bagi saya ketika keputusan sudah diambil, paling tidak dampaknya itu juga pasti ada dan perlu kita pahami agar nanti di berikutnya kita bisa membuat langkah yang lebih baik. Oke, Bapak. Jadi di sini kami simpulkan dari yang disampaikan Bapak tadi bahwasanya selama ini panjenengan dalam mengambil keputusan berdilema etika, panjenengan melaksanakan beberapa langkah. Monggo nanti dikonfirmasi kalau kami salah dalam menangkapnya. Yang pertama, panjenengan melakukan identifikasi dulu akar masalahnya apa, seperti itu nggih. Kemudian yang kedua, panjenengan mengidentifikasi, menentukan siapa saja yang terlibat. Kemudian panjenengan yang ketiga menduga-duga masalahnya apa, dampaknya bagaimana, solusinya bagaimana, begitu nggih. Selanjutnya yang keempat, panjenengan tadi menyampaikan setelah diangan-angan, diduga-duga apa dampaknya, kemudian mengkomunikasikan dengan anggota-anggota di lembaganya ya, untuk diminta sumbangsi pemikiran. Kemudian yang kelima, panjenengan ambil keputusannya, dan terakhir panjenengan evaluasi dan panjenengan refleksikan. Ngoten nggih. Baik Bapak, kami lanjutkan pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif. Yang paling saya anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah saya harus paham dan sangat paham terkait manfaat dan bahaya. Manfaat dari pengambilan keputusan yang saya ambil, atau manfaat dari masalah yang harus saya ambil keputusannya, dan bahayanya apa, itu menurut saya yang paling harus saya ketahui dan saya paham untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik. Berarti memahami apa manfaat dan apa dampak negatifnya, begitu nggih. Bapak, selanjutnya pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya? Ini kita akan berhadapan dengan keluarga kita sendiri, Pak. Yang jelas anggota lembaga itu juga keluarga kita. Ketika terjadi sebuah masalah, maka tantangan terberat kita adalah harus berani tegas dalam mengambil keputusan, namun yang tidak berdampak yang menyinggung dan sebagainya. Terus kita benar-benar harus kerja profesional dan tegas. Gitu. Tantangannya harus profesional dan tegas. Selanjutnya Bapak, pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Maksudnya, apakah panjenengan dalam menghadapinya langsung diselesaikan di tempat pada saat itu juga, atau panjenengan ada jadwal tertentu? Kalau ada jadwal, mungkin nanti prosedurnya bagaimana? Kalau seperti itu, menurut saya biasanya yang saya lakukan adalah kondisional. Kondisional, gitu. Kondisional artinya
melihat konteks permasalahannya. Konteks permasalahannya ketika dampaknya kecil dan tidak berimbas pada banyak hal, maka ini langsung saya eksekusi, saya selesaikan di tempat dan waktu itu juga. Tetapi ketika dampaknya besar dan butuh analisa-analisa dan butuh ketepatan dalam mengambil keputusan atau ketepatan dalam mencari akar permasalahan sampai solusinya, maka itu dibutuhkan saya lakukan penjadwalan. Jadi butuh ada waktu sedikit lah untuk memprosesnya sampai pada keputusan. Mungkin prosedurnya Bapak? Prosedurnya saya kembali ke yang awal tadi. Yang awal tadi, identifikasi sampai kepada refleksi tadi. Oke, siap Pak. Yang pertanyaan terakhir Pak ini. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, mulai pertanyaan pertama sampai ke-7, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi seorang pemimpin harus profesional, harus berani tegas. Profesional dan tegas ini harus berlandaskan. Berlandaskan adalah kita harus bisa mencari mana manfaat yang terbaiknya dan bisa mencari juga mana bahaya yang terkecil. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa seperti itu. Jadi mana yang terbaik maka harus dilakukan dan mana yang tidak baik maka harus dikesampingkan. Dan yang kedua adalah mana yang mungkin bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan harus ditinggalkan. Berarti poin dari pembelajaran yang bisa diambil itu seorang pemimpin harus berani dalam mengambil keputusan, butuh ketegasan profesional tadi ya. Terutama dalam mengambil tersebut harus mempertimbangkan manfaatnya bagaimana, asas manfaatnya tadi. Bapak, terima kasih kami sampaikan atas jawaban dan pendapat Bapak tadi dari 8 pertanyaan yang telah kami ajukan, dan kami harap setelah momen pada kali ini kedepannya jikalau kami membutuhkan bantuan atau apapun, kami mohon kesediaannya dari Pak Ali kami cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai terkait pengambilan kebijakan berbasis nilai-nilai kebajikan kepada beliau Bapak Kasdan. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Medalem 2 Kecamatan Senun. Langsung saja Bapak, pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Uda. Selama ini yang saya lakukan di sekolah yang saya pimpin, jika saya dalam mempraktekkan untuk menghadapi sebuah kasus atau masalah adalah dengan mengidentifikasi terlebih dahulu. Tetapi jika kasus tersebut mengandung 2 keputusan yang benar dan salah, maka kasus itu kita golongkan dalam kategori bujukan moral. Tetapi jika tindakan yang saya lakukan untuk menyelesaikan sebuah kasus ini, tindakan saya benar, dan tindakan yang kedua begitu pun juga benar, maka kasus tersebut saya golongkan ke dalam kategori dilema etika. Demikian. Berarti dalam mengidentifikasinya panjenengan jikalau nanti keputusan yang diambil nilainya ada yang benar dan ada yang salah, termasuk bujukan moral, kalau nilainya benar dan benar berarti termasuk dilema etika. Bapak, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan kedua. Selama ini bagaimanakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana
ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilannya? Terima kasih Bapak. Maka jika ada kasus yang memang kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka tindakan yang harus saya lakukan di sekolah yang saya ambil saat ini, kami akan mengidentifikasi terlebih dahulu kasusnya. Sehingga selanjutnya saya akan mempertimbangkan dahulu apa masalahnya, kemudian saya lakukan kepentingan apa yang ada di situ, kemudian akan saya ambil keputusan yang memang memiliki nilai untuk kemaslahatan bagi teman. Oh, itu di sekolah. Demikian Pak Utan. Berarti dari pertanyaan kedua ini dapat kami simpulkan bahwa yang panjenengan laksanakan adalah yang pertama panjenengan identifikasi dahulu permasalahannya apa, kemudian panjenengan pertimbangkan dahulu, kemudian tadi panjenengan ambil keputusan yang untuk kebaikan kita bersama. Yang kemaslahatannya lebih besar gitu untuk kita sekolah. Untuk sekolah kita. Bapak, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga Bapak. Ini pertanyaannya lumayan berbobot ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, khususnya dalam pengambilan kebijakan tadi? Kalau Polda menemukan langkah-langkah yang saya ambil untuk mengambil sebuah keputusan, maka yang pertama, langkah yang saya lakukan dalam mengambil keputusan, saya akan menganalisa terlebih dahulu masalah yang ada. Kemudian yang kedua, setelah saya menganalisa, maka saya identifikasi, saya pilah-pilah siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Selanjutnya kita lihat fakta-faktanya, Pak. Fakta-fakta yang terjadi di situ. Kemudian setelah fakta-fakta ada, kita juga akan melihat paradigma. Kita pikirkan tindakan apa yang akan saya lakukan nanti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya setelah kita mendapatkan atau merencanakan dan memperoleh tindakan yang akan saya lakukan, maka kita akan mengambil keputusan itu yang akan saya bahas bersama untuk menyelesaikan sebuah fakta-fakta yang ada atau masalah yang terjadi di kita. Dan selanjutnya setelah itu kita akan putuskan masalah itu secara bersama, kita evaluasi kejadian yang ada atau masalah yang ada, dan selanjutnya yang terakhir kita akan merefleksikan kejadian penyelesaian yang akan saya lakukan. Kita refleksikan baik dan buruknya masalah yang ada, yang terjadi, dan penyelesaian yang kita lakukan. Terima kasih, Pak. Dari catatan kami di sini ternyata Bapak telah melaksanakan banyak sekali langkah-langkah dari yang kami saring tadi. Yang pertama panjenengan menganalisa terlebih dahulu permasalahannya, kemudian panjenengan identifikasi pilah-pilah siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, kemudian panjenengan lihat fakta-fakta yang terjadi, kemudian paradigmanya bagaimana, dan panjenengan angen-angen tindakan apa yang tepat, kemudian jenengan bahas bersama dengan teman-teman, kemudian mengambil
keputusan, dan terakhir panjenengan evaluasi dan refleksikan dari hasil dari hasil keputusan tersebut. Ya. Oke, Pak, terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa sajakah yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang panjenengan anggap efektif. Oh, Pak. Diulangi Pak, udah Gini, Ge. Ya, Kami ulangi pertanyaannya. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, ya. Terima kasih Pak. Mohon maaf tadi saya suruh mengulangi karena tadi kurang jelas untuk bisa ditangkap ya maksud pertanyaan? Iya. Sekarang sudah. Iya, Pak. Jadi hal yang kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah dalam pengumpulan fakta-fakta, maka kita akan mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu. Jadi kasus itu kita ambil fakta-fakta, kita kumpulkan fakta-fakta yang terjadi terlebih dahulu, dan selanjutnya fakta-fakta tersebut akan bisa menentukan keputusan dan kebijakan yang akan saya ambil. Oh, ngerti. Yang bisa saya sampaikan. Tidak bisa pakai. Berarti intinya fakta-faktanya dikumpulkan, nanti dari fakta-fakta tersebut panjenengan akan analisa dan otomatis menentukan. Jadi nanti akan ketemu keputusan yang terbaik. Siap, Pak. Selanjutnya pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan yang Bapak yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Tantangannya apa? Terima kasih. Kalau kita berbicara mengenai tantangan, Pak, karena kita kasusnya adalah dilema etika, kita orang Jawa tentu mengedepankan etika moralnya. Sehingga kita orang Jawa tidak ketinggalan dengan Jawane etika itu perlu dikedepankan, sehingga kita punya masa ego, pekewo dan sebagainya itu, sehingga memang penyelesaiannya di sini agak bimbang Pak, saya agak bimbang karena di sini terjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika ini. Memang pengambilan keputusan itu sendiri tentu butuh keberanian, butuh ketegasan. Jadi keberanian dan ketegasan untuk menentukan kebijakan yang saya ambil, keputusan yang saya ambil. Walaupun keputusan tersebut memang kadang-kadang kadang-kadang itu juga tidak mengenakan bagi orang. Sehingga yang utama kita adalah butuh ketegasan dan keberanian dalam mengambil keputusan itu saja. Gitu Pak. Ya, kita kesampingkan dulu etikanya ke dalam teman-teman itu. Yang penting untuk kebaikan kita bersama. Gitu Pak. Jadi intinya tantangan Bapak selama ini adalah adanya rasa pekewo tadi Pak. Terus yang kedua tadi kami tangkap terkadang ada kebimbangan dalam memutuskan, maka karena ada pekewo dan kebimbangan tersebut, Bapak memerlukan sebuah ketegasan dan keberanian dalam mengambil keputusan. Harus ngoten nggih Pak. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Maksudnya ketika Bapak mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika itu, apakah Bapak selesaikan langsung di tempat saat itu juga, atau Bapak membutuhkan penjadwalan, dalam arti Bapak angan-angan sampai berhari-hari butuh penjadwalan dalam penyelesaiannya? Jadi gini Pak, dalam mengambil sebuah keputusan maka kita harus melihat konteks masalah. Konteks masalah. Jika memang masalah itu membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu yang lama, maka saya membutuhkan jadwal untuk penyelesaian.
Nggih. Tetapi kadang juga ada masalah yang tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah ini, maka saya selesaikan itu juga, sehingga dibutuhkan waktu atau penjadwalan. Nggih. Sehingga di sini saya memberi jawaban ada dua. Nggih. Yang pertama, kita bisa menjadwalkan, membuat jadwal jika masalah tersebut membutuhkan waktu jawaban atau penyelesaian dalam jangka waktu yang lama. Nggih. Untuk yang kedua, tidak memerlukan jadwal jika masalah yang terjadi di situ tidak membutuhkan waktu yang lama. Demikian Pak Uda. Intinya kan berarti kondisional ngoten nggih. Iya. Pertanyaan berikutnya ini masih hubungannya dengan tadi. Kira-kira Pak, tadi kan panjenengan sampaikan kalau masalahnya bisa diselesaikan ketika itu juga, kan panjenengan selesaikan ketika itu juga nggih. Ya. Kalau efeknya jangka panjang kan panjenengan butuh penjadwalan tadi nggih. Kira-kira Pak, kalau butuh penjadwalan itu nanti prosedurnya bagaimana Pak? Kalau memang masalah itu harus diselesaikan dalam jangka waktu yang lama dan membutuhkan jadwal, maka karena di sekolah ini ada teman guru, teman sejawat kita, teman kerja kita, sehingga saya juga membutuhkan teman untuk membantu saya dalam menyelesaikan sebuah masalah, sehingga nanti dengan adanya bantuan teman, maka solusi yang akan saya ambil untuk menyelesaikan sebuah masalah itu nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak. Begitu prosedurnya. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Adakah orang yang membantu atau faktor yang menurut jenengan membantu panjenengan dalam menyelesaikan dilema etika? Tentunya ada, karena sekolah bukan hanya pimpinan sekolah saja, kepala sekolah yang dominan dalam melaksanakan tugas, tetapi saya bekerja tanpa ada bantuan dari teman-teman guru, saya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sehingga kalau Pak Uda mengatakan adakah teman, pasti ada. Pasti ada Pak. Pasti ada. Ya, terima kasih. Intinya ya ada dari teman-teman sejawat. Selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir di sini. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam menghadapi masalah dilema etika? Kalau masalah dilema etika Pak Uda di sekolah atau yang biasanya saya lakukan, memang masalah dilema etika itu ada hubungannya dengan etika antara saya dengan teman sejawat. Sehingga pelajaran yang bisa saya petik untuk masalah itu adalah saya bisa mengintrospeksi diri saya sendiri, sehingga baik dan buruknya tindakan saya nanti bisa kita nilai bersama-sama. Kemudian yang kedua yang bisa saya ambil dari masalah itu, saya bisa bekerja sama dengan baik dengan teman sejawat kita, dan bisa juga kita bisa minta bantuan dengan komite ataupun warga kali beden. Itu Pak yang bisa saya jawab. Pak, saya ucapkan terima kasih. Saya juga bisa menambah dari jawaban saya itu tadi Pak. Demikian jawaban dari saya. Dapat kami simpulkan tentang pembelajaran yang dapat diambil tadi adalah Bapak itu yang pertama
bisa mengintrospeksi ya, khususnya introspeksi diri Diri sendiri ya. sendiri. Yang kedua ada pelajaran yang bisa diambil yaitu menambah nilai kerjasama dengan teman-teman sejawat ya. Bahkan tadi dikatakan sampai dengan komite sekolah teman-teman ya. Ini Bapak terima kasih kami sampaikan. Bapak sudah berkenan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami terkait pengambilan kebijakan berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, dan jika di lain waktu kami membutuhkan bantuan atau apa, kami mohon kesediaannya. Saya menyediakan meluangkan waktu 100%, bahkan 100%, dan luang-luangnya waktu saya jika Pak Uda memang membutuhkan saya dalam hal apa saja yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun guru kami membutuhkan dengan guru kami, monggo Pak Uda saya persilahkan dengan sepenuh hati dan ikhlas. Terima kasih Pak.